Jumpa lagi Jawa Timur TV. Ya, ini adalah monitor kelas premium yang berpenampilan minimalis. Screen to body rasionya mencapai 94%. Tapi tentunya sebuah monitor premium tidak hanya menawarkan penampilan yang elegan saja. Yuk kita cek apa saja yang disuguhkan oleh si Lenovo Creator 27 ini. Ya, Lenovo Creator 27 ini adalah sebuah monitor premium yang didesain untuk para konten kreator atau kalian yang ingin punya monitor canggih, baik di rumah maupun di kantor. Monitor ini masuk dalam kategori Q-Series, kelas teratas dari lini consumer untuk Lenovo. Ya, ada 4 kelas lagi di bawah monitor ini. Ada Lenovo Y-Series atau Y-Series, itu adalah monitor yang didesain ke arah gaming kompetitif. Lalu ada Lenovo G-Series atau G-Series. Yang satu ini tetap monitor gaming tapi lebih ditujukan ke arah gaming yang non-kompetitif. Lalu ada monitor Lenovo L-Series. Ini adalah monitor yang overall-nya balance ya. Buat nonton, kerja, main game casual pun masih juga bisa di sini. Lalu kemudian ada Lenovo D-Series atau D-Series. Nah, yang ini adalah kelas entry level dari lini consumer. Bagi kalian yang mencari value for money, bisa jadi ini yang akan cocok untuk pilihan kalian. Nah, sebagai monitor dari Q-Series atau yang teratas, Creator 27 ini memiliki desain yang minimalis dan tentunya memiliki beragam fitur. Seperti built-in display speaker, wireless charging, dan fitur menarik lainnya. Oke, kita langsung aja cek spesifikasinya. Untuk layar, tentunya ini adalah layar 27 inci. Resolusinya adalah UHD atau 3840x2160 pixel. Biasa disebut 4K di sini ya. Aspek rasio 16:9 dan ini adalah panel IPS. Backlight panelnya adalah WLED, memiliki 4 level response time yang bisa dipilih. Level 1, 8 millisecond, level 2, 6 millisecond, level 3, 5 millisecond, dan level 4 di 4 millisecond. Refresh rate-nya 60 Hz, brightness-nya 320 nits typical, 400 nits peak-nya ya, paling tingginya. Ini klaimnya Lenovo. Color gamut diklaim di 99% sRGB, 98% DCI-P3. Untuk kontras rasionya adalah 1300:1. Lalu viewing angle-nya 178 derajat horizontal dan vertikal. Adaptive sync-nya ada AMD FreeSync menurut Lenovo. Lalu color depth-nya 10 bit, tapi ini adalah 8 bit plus FRC. Dan dia juga sudah support VESA Display SDR 400 atau HDR 400. Dalam paket penjualan kita bisa lihat ada unit monitornya, tentunya ada satu buah kabel power dan adapter 1 meter panjangnya, ada satu buah kabel HDMI 2.0 1,8 meter, satu kabel DisplayPort 1,8 meter, satu kabel USB Type-C Gen 2 ya 1,5 meter, dan ada obeng serta baut, dan kemudian ada laporan kalibrasi dari pabrik yang menyatakan bahwa average delta E-nya ada di bawah 2. Lalu kemudian tentu ada stand-nya ya, yang terdiri dari bagian base stand dan lehernya. Lalu ada kartu garansi dan panduan perakitan monitor. Ini lengkapnya buku panduan itu tersedia di website resminya. Untuk desain, monitor berukuran 27 inci ini desainnya minimalis. Material bodinya dari plastik tapi kokoh di sini ya. Desain base stand sendiri berbentuk kotak persegi panjang dengan bentuk tiang penyangga yang unik di sini. Konstruksi tiang penyangganya terbuat dari logam yang tebal. Terdapat juga tempat wireless charging yang dilapisi dengan karet anti-slip. Saat sedang melakukan charging akan ada lampu indikator yang bisa terlihat dari bagian depan. Lalu di sini juga ada phone holder dengan logo Lenovo di samping kanannya. Untuk warna secara keseluruhan Lenovo menyebutnya sebagai iron gray. Untuk dimensi monitor ini dengan stand panjangnya 60,8 cm, tinggi 47,6 cm dengan lebar 18,2 cm. Sedangkan untuk total bobot monitor ini dengan standnya adalah 6,2 kg. Nah, dari sisi depan monitor ini terlihat layarnya udah menggunakan permukaan anti-glare. Ini meminimalkan pantulan cahaya yang biasanya mengganggu. Monitor ini mempunyai bezel yang bernama Near Edgeless di 4 sisinya. 4 sisi, bukan cuma 3 sisi ya. Ketebalannya itu hanya sekitar 2 mm saja. Screen to body rasionya jadi mencapai 94%. Ini besar sekali memang. Menariknya lagi, monitor ini memiliki speaker yang terintegrasi dengan panel monitor yang disebut sebagai Smart Crystal Sound.
Oke, kita beralih ke sisi belakang. Di sini terlihat bahwa desainnya sederhana. Pada sisi kiri hanya ada logo Lenovo. Di sisi tengah bawah terdapat VESA wall mounting yang berukuran 100 x 100 mm. Ini bisa digunakan untuk memasang ke dinding atau ke lengan khusus untuk monitor. Tentunya di sisi belakang monitor ini terdapat beberapa tombol dan port konektivitas. Di paling kiri ada 8 tombol pengaturan yang terdiri dari 3 buah tombol pengaturan speaker, 1 buah tombol input source, 1 buah tombol display modes, dan 1 buah tombol brightness. Lalu ada 1 buah tombol menu dan 1 buah tombol power. Untuk konektor, di sisi kiri itu ada 2 port HDMI 2.0, ada 1 port DisplayPort 1.4, ada 1 port USB 3.2 Gen 2 Type-C. Display output ini berbasis protokol DP 1.4 juga ya, dan dia bisa power delivery sampai dengan 96 watt. Lalu ada power input. Nah, di sisi kanannya, 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 port USB 3.2 Gen 1 Type-A yang besar, dan ada 1 headphone jack 3,5 mm. Di sebelah kanan bawah kita lihat di sini ada slot untuk Kensington lock juga ya. Lalu di leher stand bisa terlihat ada lubang kabel management. Oke, mari kita cek fitur unggulannya ada apa aja. Yang pertama ada wireless phone charger ya. Sudah mendapatkan Qi certified di sini ya. Monitor ini mendukung fast charging hingga 15 watt. Untuk kinerja pengisian yang baik, sebaiknya memang case dari smartphone-nya dilepas terlebih dahulu. Kemudian ada Smart Power USB-C. Nah, karena monitor ini sudah terhubung ke listrik, port USB-C otomatis bisa menyuplai daya, baik itu ke laptop maupun ke gadget lainnya. Maksimum daya yang bisa disuplai adalah 80 watt dalam kondisi default atau 96 watt dengan Super USB-C charging. Sebagai catatan, saat fitur USB-C charging diaktifkan, speaker dan wireless charging ini tidak aktif, dan kita juga tidak bisa mengatur kecerahan monitor. Lalu, saat dihubungkan ke laptop atau PC, USB hub di monitor ini otomatis aktif sebagai ekstensi dari USB port di PC atau laptop kita. Ini membuat kita bisa memanfaatkan 2 USB port Type A dan 1 USB port Type C untuk beragam kebutuhan. Dan tentunya kita juga bisa menggunakan smartphone ya yang mendukung display output untuk menampilkan displaynya di layar yang satu ini. Lalu dia juga punya Adaptive Sync. Monitor ini sudah mendukung Adaptive Sync, secara default adalah AMD FreeSync. Menariknya, kita juga ngetes dan ternyata kita melihat bahwa dia juga mendukung G-Sync compatible. Syarat untuk mengaktifkan G-Sync compatible adalah harus terhubung ke PC desktop atau laptop dengan GPU Nvidia melalui DisplayPort atau USB-C. Lalu dia juga punya yang namanya built-in panel speaker yang kita bahas tadi ya. Monitor ini datang dengan speaker Smart Crystal Sound yang saat dipakai membuat monitor ini jadi terasa imersif aja dan kita tidak melihat speaker ada di mana, tiba-tiba udah keluar suara aja gitu. Tentunya dia juga sudah punya TUV Rhineland Eye Comfort Certification. Sebagai monitor yang dibuat untuk para kreator, monitor ini datang dengan fitur seperti flicker free dan low blue light. Kedua fitur ini hadir untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan mata saat menggunakan monitor ini dalam jangka waktu yang panjang. Fitur ini dapat digunakan dengan mengubah skenario mode ke low blue light. Kemudian ada software Lenovo Display Control Center. Ini adalah software yang diinstalasikan ke PC desktop atau laptop kita. Dengan adanya software ini, kita bisa mengatur monitor dengan mudah tanpa perlu menekan tombol-tombol yang mengatur OSD monitor. Ada fitur tambahan di sini seperti desktop partition, multi monitor sync, dan print assistant yang dapat membantu produktivitas saat bekerja. Nah, kita coba instalasi sekarang ya. Seperti pada monitor umumnya, kita akan terlebih dahulu memasang base stand pada tiang penyangganya dan kemudian pasangan ini dipasangkan ke monitor. Setelah tiang penyangga menyatu dengan monitor, kita bisa langsung pasang kabel power dan input melalui lubang kabel management biar rapi. Setelah itu, monitor siap digunakan. Monitor ini bisa menengadah hingga 22 derajat dan menunduk minus 5 derajat. Lanjut ke pengaturan tampilan gambar, di sini tersedia brightness, contrast, dan DCR. Lalu terdapat juga 7 preset color mode, diantaranya adalah reddish, neutral, bluish, sRGB, DCI P3D63, BT.709, dan custom. Kalau kalian bingung dengan preset apa yang harus dipilih, terdapat juga skenario mode yang terdiri dari panel native, image creation, digital cinema, video creation, dan low blue light. Oh ya, pada saat HDR di Windows aktif, kita hanya bisa milih 4 pilihan preset ya, yaitu HDR foto, HDR movie, HDR game, dan HDR 400. Oke, sekarang mari kita menguji monitor yang satu ini. Nah, walaupun color depth-nya bukan benar-benar 10 bit, saat kami menggunakan untuk content creation, layar IPS dari monitor ini mampu menghasilkan kualitas gambar yang sangat oke. Saat menonton film menggunakan HDR, warna yang dihasilkan juga tergolong keren di sini ya. Suara speakernya ini mengejutkan karena kita nggak bisa lihat speakernya, tapi speakernya ternyata mantap.
Kita juga mencoba monitor ini menggunakan smartphone. Hasilnya monitor dapat mendeteksi smartphone dengan baik, bahkan smartphone yang memiliki desktop mode pun akan terdeteksi dengan baik di sini. Nah, berdasarkan pengujian alat kami, brightness dan color gamut yang dihasilkan adalah sebagai berikut ya. Ini lengkap sekali hasil pengujiannya. Di sini terlihat bahwa brightness tertinggi saat kami mengukur itu ada di 411 nits di preset reddish. Kemudian nilai maksimum delta E 2000 berada di 1.08 pada preset DCI-P3 D63. Ini sesuai dengan klaim Lenovo ya, di bawah 2. Sementara untuk gamut coveragenya, sebagian profil mampu mendekati klaim 98% DCI-P3 dan hampir semua preset memiliki gamut coverage sRGB di kisaran 99%. Jadi, secara keseluruhan monitor ini memang cocok untuk content creator karena keakuratan warnanya yang impresif. Lalu, bagaimana dengan gaming? Ya tentu bisa, masa content creator nggak ada gaming tipis-tipis ya? Memang ini nggak dirancang buat gaming, tapi Lenovo menyediakan fitur seperti Adaptive Sync dan Overdrive Response Time. Adaptive Sync akan berupaya meminimalkan tearing dan input lag, sedangkan Overdrive berupaya merendahkan response time monitor dari level 1 di 8 millisecond ke level 4 di 4 millisecond. Walaupun refresh rate-nya hanya 60 Hz, seharusnya untuk sekedar main game aja udah lumayan oke sih yang satu ini ya. Oke, kita beralih ke konsumsi daya. Nah, lihat ini adalah tabel pengujian daya di berbagai mode ya. Bisa dilihat di sini bahwa konsumsi dayanya itu yang tertinggi di 46 watt, sementara kalau kita pindah ke mode hemat daya, konsumsi dayanya akan turun lebih rendah ke 34 watt. Apapun yang dipilih ini ya masih wajar ya, nggak boros untuk kemampuannya yang tinggi ini. Untuk harga, Lenovo Creator 27 ini dibanderol dengan harga kisaran 9.299.000 dengan garansi 3 tahun. Oke, hal yang perlu diperhatikan, panelnya ini memang bukan 10 bit tapi 8 bit plus FRC atau frame rate control di sini ya. Jadi simpelnya, pixelnya itu dimanipulasi hingga kedalaman warnanya menyerupai 10 bit. Kalau kalian tidak bekerja di studio kelas Hollywood yang membutuhkan keakuratan warna super tinggi, harusnya ini bukan masalah. Kemudian, pengaturannya cenderung terbatas. Kita tidak bisa menengokkan layar ini ke kanan kiri dan tidak bisa dinaik turunkan. Lalu kalau pengaturan langsung dari monitor, dia belum punya sistem yang joystick ya. Tapi untungnya ada software kan yang bisa diinstal dan membuat kita bisa mengatur semua parameternya. Nah, dari sisi menarik, layar 27 inci dengan bezel tipis ini 94% screen to body ratio. Ini impresif banget ya. Panel IPS-nya juga bisa menghasilkan warna yang keren. Resolusinya 4K, jadi kerapatannya mantap banget. Color gamut dan akurasi warnanya juga keren di sini. Kualitas speakernya itu jernih dan dia lantang ya, berkat si Smart Crystal Sound tadi. Lalu ada Adaptive Sync, ada AMD FreeSync dan juga bisa NVIDIA G-Sync compatible. Kemudian ada USB hub-nya, ada 2 port USB Type A dan ada 1 port USB Type C di situ. Ada fitur Super USB-C charging 96 watt kalau dibutuhkan. Ada wireless charging, dia bisa fast charging sampai dengan 15 watt. Kemudian dia sudah punya sertifikasi VESA HDR 400. Pada akhirnya Lenovo Creator 27 ini memang berhak sih disebut sebagai monitor premium ya. Layar yang relatif besar dengan keakuratan warna yang sangat oke ini sangat berguna bagi kalian para konten kreator. Selain itu, speaker yang dimilikinya juga menghasilkan suara yang mantap. Cocoklah digunakan untuk nonton film. Harga yang ditawarkan monitor ini rasanya sepadan sih dengan beragam fiturnya. Nah, jika yang dicari adalah monitor kelas premium untuk content creation dan bekerja, nah monitor ini memang layak banget untuk dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV TV.